Halo para orang tua, kembali bertemu dengan saya. Kembali saya membahas soal cerita untuk SD kelas 6. Soal cerita selalu menjadi banyak pertanyaan dari para orang tua, dan kali ini saya kembali akan membahas menggunakan metode bar method. Ya, silakan para orang tua, Bapak Ibu membaca dulu soalnya, lalu mencoba coret-coret, lalu nanti mencocokkan dengan jawabannya. Caranya boleh bermacam-macam, cuma saya akan membahas dengan bar method. Bersama saya, Teja Kurniawan. Baik, soal ini aslinya diambil dari bahasa Inggris, soal berbahasa Inggris untuk SD kelas 6 atau primary 6 ya. Jadi sudah saya terjemahkan, angkanya tidak ada yang berubah, hanya saya terjemahkan menjadi bahasa Indonesia ya, seperti ini. Jadi kita akan coba bahas bersama ya. Bapak Ibu orang tua bisa mencocokkan. Nah, baik, yang pertama, Naila membagi kelereng menjadi 2 kelompok yang sama banyak. Jadi di sini saya menggambar ada 2 kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2, di mana banyaknya kelereng dalam kelompok 1 dan kelompok 2 sama banyak. Ya, dengan bar method saya menggambar persegi panjang. Jadi saya gambar persegi panjang sepanjang ini. Ya, ini tidak jadi acuan, nggak apa-apa. Bapak Ibu bisa menggambar dengan panjang yang berbeda-beda. Ya, hanya penting di sini adalah panjang persegi panjang di kelompok 1 harus sama panjang dengan panjang persegi panjang di kelompok 2. Kenapa? Karena di soalnya dibilang kelerengnya dibagi jadi 2 kelompok yang sama banyaknya. Ya, jadi yang penting di sini harus digambar sama panjang. Ya. Oke, saya lanjut ke kalimat berikutnya. Pada kelompok pertama itu dibagi, jumlah kelereng di kelompok pertama itu dibagi jadi 4 ya. Dibagi jadi 4 sama banyak, lalu dimasukkan ke kotaknya masing-masing. Jadi saya coba bagi persegi panjang yang di atas itu menjadi 4 ya. Saya bagi menjadi 4 sama panjang. Kenapa harus sama panjang? Karena mewakili jumlah kuantiti yang sama gitu ya. Oke, saya lanjut. Pada kelompok kedua, yaitu persegi panjang yang bawah, itu juga dibagi menjadi 6 sama banyak, lalu dimasukkan ke dalam kantong sebanyak 6 buah juga. Jadi yang atas kotak, yang bawah kantong ya. Saya bagi menjadi 6. Oke, saya bagi menjadi 6. Oke, 6-nya sebisa mungkin panjang persegi panjangnya mirip ya. Kalau bisa sama baik. Oke. Lalu saya lanjut ke kalimat berikutnya. Dibilang di sini banyaknya kelereng dalam 2 kotak dan 5 kantong ada sebanyak 6.016 kelereng. Nah, saya coba tandain dulu. Yang mana 2 kotak? 2 kotak itu yang ini ya. Atau 2 persegi panjang yang besar dan 5 kantong. 5 kantong itu artinya 5 persegi panjang yang kecil. Nah, jadi 2 persegi panjang yang besar dan 5 persegi panjang yang kecil itu sama dengan 6.016 ya. Karena di situ disebutkan di soalnya ya. Jadi saya tulis seperti ini model matematikanya. Jadi 2 kotak dan 5 kantong sama dengan 6.016. Nah, sampai tahapan ini kita masuk ke satu tahapan yang amat sangat penting buat anak, yaitu kemampuan visual ya. Kita boleh melihat pada gambar ini kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki panjang persegi panjang yang sama. Dan sebelah kirinya itu start dari garis yang sama gitu ya. Nah, bisakah kita menemukan bahwa ternyata 2 kelompok, 2 kotak atau 2 persegi panjang yang besar itu ternyata sama panjangnya dengan 3 persegi panjang yang kecil ya. Dan ternyata kalau saya tarik garis merah di tengah itu menunjukkan itu sama panjang. Atau kalau saya tarik satu garis merah lagi di paling kanan juga menunjukkan bahwa 2 persegi panjang besar sama dengan 3 persegi panjang kecil.
Sehingga kalau saya punya 2 persegi panjang besar, saya bisa ganti itu menjadi 3 persegi panjang yang kecil. Ditambah 5 persegi panjang yang kecil sehingga menjadi 8 persegi panjang kecil. Ya. Nah, bisakah saya mendapatkan berapa angka yang ada di dalam yang mewakili 1 persegi panjang kecil? Bisa, yaitu dengan membagi 6016 dibagi 8. Ya. Nah, untuk 6016 dibagi 8 bisa menggunakan pembagian bersusun, atau saya akan memperkenalkan satu metode, yaitu metode mental calculation, ya, di mana saya membagi 6016 menjadi bilangan-bilangan yang mudah untuk dibagi 8. Jadi silakan, ya, ini bebas. Ya, saya akan contohkan. Misal yang pertama, saya bagi menjadi 5600. Kenapa? Karena 5600 gampang dibagi 8, ya. 56 dibagi 8 7. Maka 5600 dibagi 8 700. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi silakan dipecah supaya mudah dibagi 8, ya. Nah, saya udah coba jadi 5600, lalu yang lain 400, ya. 400 juga sangat mudah dibagi 8. Lalu ini 5600 dan 400 sudah 6000, ya. Kurang 16. Nah, jadi 6016 saya pecah menjadi 5600, 400 dan 16. Sekarang saya akan bagi 8 ke 3 angka ini. 5600 dibagi 8 yaitu 700. 400 dibagi 8 adalah 50. 16 dibagi 8 adalah 2. Sehingga 6016 jika dibagi 8 maka hasilnya adalah 752. Ya, artinya 1 persegi panjang kecil itu mewakili angka 752. Sehingga persegi panjang kecil itu saya rubah semua menjadi 752. Nah, jadi sampai di sini saya tahu bahwa persegi panjang kecil yang di bawah di kelompok 2 itu 1 persegi panjang kecil mewakili 1 kantong, ya. Berarti sesuai pertanyaannya, ada berapa banyak kelereng dalam 1 kantong? Yaitu ada sebanyak 752 kelereng. Sampai di sini, ini sudah selesai jawab soalnya. Tapi jika soal ini ditanyakan pertanyaan yang lain, misalnya ada berapa banyak kelereng dalam 1 kotak, ya, artinya persegi panjang yang besar yang ada di atas. Saya teruskan, ya. Jadi kita akan mencari banyaknya kelereng dalam 1 kotak, ya. Nah, jadi saya cari dulu total kelereng yang ada di kelompok 2, ya. Yaitu dengan cara 6 kotak dikali 752, ya. 6 dikali 752. Lagi-lagi saya mengalihkan ini bukan dengan prosedur yang biasa, tapi saya kalikan dengan memecah. 6 kali 700 4200. 6 kali 50 adalah 300, dan 6 kali 2 adalah 12. Sehingga totalnya adalah 4200 dan 300 itu 4500, ya. 4500 dan 12 menjadi 4512. Nah, ini contoh menghitung secara mental, ya. Karena banyaknya kelompok kedua dan kelompok 1 adalah sama, maka kelompok 1 juga memiliki 4512 kelereng. Nah, di sini saya tinggal bagi menjadi 4 kelompok yang sama atau 4 kotak, ya. Kembali 4512 dibagi 4, saya akan gunakan pembagian secara mental. Saya pecah 4512 menjadi angka-angka yang mudah dibagi 4. Terserah, nggak ada yang salah, ya. Dalam hal ini saya bagi menjadi 4400, lalu 100 dan 12. 4400 dibagi 4 sangat mudah, 1100. 100 dibagi 4 juga sangat mudah, 25, dan 12 dibagi 4 juga sangat mudah, yaitu 3. Sehingga 4512 dibagi 4 adalah 1100 ditambah 25 dan ditambah 3 menjadi 1128. Nah, angka ini dipasang ke setiap persegi panjang yang besar. Jadi banyaknya kelereng dalam 1 kotak ada sebanyak 1128. Ya. Terima kasih para orang tua yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini memberi manfaat dalam mengajar anak-anak kita untuk lebih menyukai matematika. Sampai bertemu dalam video selanjutnya. Salam.